Jalanan kita sudah sebagian besar dikuasai oleh kendaraan bermotor. Kecepatan tinggi yang mudah dicapai mesin-mesin ini menyebabkan jalanan menjadi tempat yang berbahaya. Semakin tinggi kecepatan, tentu resiko semakin besar karena momentum yang mana merupakan perkalian massa kendaraan dengan kecepatannya semakin besar. Akibat dari tabrakan di momentum tinggi tentu bisa fatal. Kecepatan tinggi juga menyebabkan pengendara terlambat merespon hal-hal yang tidak terduga, membuat kemungkinan kecelakaan sekaligus tingkat kerusakannya lebih tinggi. Jalan jadi tempat yang relatif aman jika para pengendara melaju dengan kecepatan yang relatif seragam. Ini akan mengeliminasi hal-hal yang tidak terduga akibat perbedaan kecepatan, sehingga juga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Alasan inilah yang memunculkan peraturan tentang batas kecepatan, supaya kendaraan melaju dengan kecepatan relatif seragam, menghindari hal-hal yang tidak terduga terjadi, dan secara keseluruhan membuat jalanan kita lebih aman. Apa yang kita lakukan untuk membuat batas kecepatan? Memasang rambu. Dan karena mengendara kendaraan adalah aktivitas otak bawah sadar atau subconscious, rambu saja tidak akan cukup. Untuk lebih jelasnya tentang permasalahan fundamental tentang rambu batas kecepatan, silahkan tonton video kami sebelumnya. Dan sudah kami singgung sebelumnya bahwa orang tidak taat pada rambu jika desain jalan itu sendiri tidak sesuai. Misalnya, kita tidak akan tiba-tiba melambat di jalan selebar ini. Charles Maron dari Strong Towns menjelaskan, bisa jadi sih ada orang-orang yang sangat taat hukum, sehingga ketika mereka menyadari adanya rambu ini, mereka akan melambat. Tapi sebagian besar orang mungkin tidak. Atau bahkan karena kecepatannya cukup tinggi, mereka tidak menyadari adanya rambu ini. Ini membuat semakin berbahayanya jalan karena adanya pengendara yang melaju dengan kecepatan yang secara signifikan berbeda. Belum lagi adanya unsur lain seperti pejalan kaki, orang bersepeda, atau hewan, menyebabkan jalan lebih kompleks dan menaikkan kemungkinan hal yang tidak terduga bisa terjadi. Sialnya, Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 yang digunakan untuk penentuan batas kecepatan tidak menyadari kompleksitas manusiawi ini. Peraturan Menteri ini hanya memberitahu di mana sebaiknya rambu dipasang dan berapa batas kecepatan yang sesuai. Pasal 9 membahas soal geometri jalan dan pertimbangan lingkungan, tapi hanya sebatas sebagai pertimbangan berapa batas kecepatan yang sesuai. Dokumen ini jelas tidak membahas sisi manusiawi kita yang terkait dengan hal ini, bahwa mengendara adalah alam bawah sadar. Akibatnya, tidak ada juga pembahasan soal desain jalan untuk mengatur kecepatan, seperti bagaimana desain jalan di dalam kota supaya pengendara melaju maksimal 30 km per jam. Haruskah polisi tidur ada di jalan perkotaan yang banyak pejalan kakinya? Dokumen ini intinya, pokoknya pasang rambu lah. Jadilah kita menemui banyak jalan selebar ini tanpa perubahan geometri atau desain apapun dengan batas kecepatan yang rasanya tidak masuk akal. Masalah lain lagi, pada lampiran dokumen sebenarnya sudah membahas penetapan batas kecepatan berdasarkan apa yang ada di lingkungan jalan. Hal yang bagus. Apakah ada pusat kegiatan, sekolah, industri, dan sebagainya. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak jalan yang tidak ada rambu.
Padahal mestinya perlu karena banyak pusat kegiatan di sekitarnya. Jalan Madiun Ponorogo ini punya batas kecepatan 80 km per jam. Sebenarnya terlalu tinggi sih, karena begitu kita melewati rambu ini, langsung bisa kita temui rumah warga, toko, dan persimpangan. Tidak ada rambu pembatas kecepatan setelah itu, kecuali bergerak terus ke utara sampai lebih dari 2 km sesaat sebelum sampai sekolah ini. Padahal dalam 2 km itu pengendara akan melewati pusat aktivitas seperti rumah sakit dan pemukiman serta banyak aktivitas di sini. Contoh yang lebih buruk adalah Jalan Rayang Lames yang menghubungkan kota dengan gerbang tol. Bukan hanya kendaraan pribadi yang lewat, tapi juga bus dan truk. Karena dari terminal, mereka pasti lewat jalan ini juga untuk ke tol. Bisa kita lihat sepanjang jalan cukup banyak aktivitas ekonomi dan lainnya. Saya juga bukan satu-satunya yang naik sepeda lewat jalan ini. Tapi di jalan yang panjangnya sekitar 6 km ini tidak ditemui sama sekali rambu batas kecepatan. Banyak kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bersepeda di jalan ini. Sebaiknya saya segera putar balik saja ya. Menyeberang jalan ini juga sangat sulit dan mengerikan. One eternity later. ITDP Indonesia menyatakan bahwa pembatasan kecepatan yang efektif bisa dilakukan dengan rekayasa desain, penegakan hukum, dan terakhir edukasi. Melambatkan kendaraan dengan desain jalan adalah cara efektif karena otomatis membuat orang takut mencelakakan dirinya dan takut merusak kendaraannya. Tentu, rekayasa desain bukan hanya teori belaka, tapi sudah dibuktikan di negara luar. Orang Amerika juga sudah mulai membahas desain jalan dan mendebatkan bahwa lajur lebih sempit malah yang lebih aman. Desain mencegah orang melakukan pelanggaran sekaligus mencegah kecelakaan terjadi. Sedangkan penegakan hukum cenderung menunggu adanya pelanggaran baru ditertibkan. Tapi tentu idealnya semua unsur itu harus ada. Sayangnya, peraturan menteri ini juga bisa dibilang lemah dari penegakan hukum yang sepantasnya. Absennya rambu di jalan-jalan yang semestinya memerlukan pengaturan kecepatan adalah penguat alasan ini. Kalau rambu saja tidak ada, landasan apa yang mau dipakai untuk penegakan hukum kalau ada yang ngebut dan membahayakan? Dengan gagalnya pembatasan kecepatan ini, tidak heran kita merasa jalanan adalah tempat yang berbahaya dan selalu khawatir jika ada anggota keluarga yang masih dalam perjalanan. Kita berharap pemegang kebijakan segera mengevaluasi dan melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki hal ini, sehingga mobilitas sebagai hak asasi kita benar-benar dilindungi.